Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Eka Sevitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskripsi tentang data penentuan percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi atau kasus, serta kondisi kontekstual yang terkait. Selanjutnya ada jenis studi kasus. Di sini ada beberapa jenis studi kasus. Masing-masing dalam jenis studi kasus berbeda satu sama lain berdasarkan hipotesis atau tesis yang akan dibuktikan. Yang pertama ada studi kasus eksplanatori. Eksplanatori ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa ketika penelitian hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan. Jenis studi kasus ini berfungsi pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan, misalnya pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global. Selanjutnya ada studi kasus eksploratori. Ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Metode pengumpulan data studi kasus ini sering disertai dengan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Selanjutnya ada studi kasus deskriptif. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik semacam itu dapat mencakup budaya dan sejarah. Ketika penelitian mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu, tujuan dari studi kasus deskriptif ini yaitu dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Di sini Creswell membagi penelitian studi kasus berdasarkan maksud analisis kasusnya, yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kasus instrumental tunggal. Kasus instrumental tunggal ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu. Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana atau instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci. Yang selanjutnya ada bentuk studi kasus jamak. Bentuk studi kasus jamak atau collective or multi case study merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan banyak atau lebih dari satu isu kasus di dalam satu penelitian dan fokus dalam penelitian hanya pada satu isu dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Selanjutnya ada studi kasus yang mendalam. Studi kasus yang mendalam ini merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang mempunyai kekhasan dan keunikan yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian, atau kegiatan. Berikutnya tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum yang pertama dapat menggambarkan situasi individu atau kasus, misalnya seseorang, bisnis,
organisasi, atau institusi secara terperinci. Ada lagi juga tujuan yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Dan selanjutnya, yang keempat, yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu atau terutama untuk studi kasus yang penyelesaiannya penyelesaian masalah. Dan ini juga ada yang lebih spesifik berikut tujuan kasus yang bidang ilmu, yang kasus pada beberapa bidang ilmu. Yang pertama, ada tujuan balik studi kasus psikolog, yaitu mencari informasi mendalam tentang otak manusia, perilaku, atau pemikiran kognitif. Selanjutnya, yang kedua ada studi kasus sosiolog. Ini adalah akan serupa dengan psikolog kecuali yang melihat ke dalam perilaku atau interaksi di dalam, antara, atau di sekitar komunitas, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga, tujuan studi kasus para ilmuwan. Studi kasus ini bereksperimen di antara teori atau menghasilkan teori baru. Para ilmuwan dapat mengembangkan hipotesis dan merinci melalui penelitian mereka, dan bereksperimen ketika memproses melalui jenis studi kasus pilihan mereka. Selanjutnya, manfaat penelitian studi kasus. Berikut ini manfaat sekaligus keunggulan dalam melakukan penelitian studi kasus. Yang pertama, yaitu bersifat komprehensif. Apa itu bersifat komprehensif? Yaitu studi kasus memungkinkan tinjauan menyeluruh. Seorang peneliti dapat menggunakan berbagai alat yang tidak akan dia terapkan ketika menggunakan penelitian yang berdiri sendiri. Ini memungkinkan dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik dan membangun plafon yang kredibel untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi studi kasus secara terperinci. Selanjutnya, yaitu mampu mengurangi bias. Apa itu mampu mengurangi bias? Dalam studi kasus ini, yaitu memberikan ruang bagi keragaman perspektif sebagai lawan ketika seseorang menggunakan satu pandangan seseorang yang dapat dengan respon atau survei wawancara. Tentu saja hal ini menghilangkan kemungkinan bias potensial dengan memberikan kesempatan untuk dapat pemahaman yang lebih besar tentang subjek yang sedang diselidiki. Yang ketiga, dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, dalam penelitian ini tidak perlu hadir di dalam atau fasilitas tertentu memanfaatkan metode studi kasus. Dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui telepon, melalui email, dan bentuk komunikasi jarak jauh lainnya. Selanjutnya, yaitu tentang penelitian studi kasus. Di sini terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang peneliti ketika memilih studi kasus sebagai bidang penelitiannya. Yang pertama yaitu ada relevansi luas, yaitu salah satu teknik yang didapat metode studi kasus adalah bahwa temuan tidak dapat digeneralisasi. Namun, ketika studi kasus merupakan bagian dari penelitian yang lebih luas,
dapat mengeksplorasi rumusan masalah umum secara terperinci. Yang kedua yaitu tantangan tentang izin terkait kerahasiaan atau keterbukaan identitas, di mana identitas partisipasi penelitian sangat penting dalam melukis gambaran nyata tentang apapun yang terjadi. Di sini banyak peneliti yang telah menemukan bahwa partisipan lebih nyaman dalam situasi di mana mereka yakin bahwa identitas akan tetap anonim. Namun ini menyajikan tantangan mengingat studi yang komprehensif. Yang ketiga yaitu waktu. Di sini jenis studi kasus menghabiskan waktu. Kita harus merancang beberapa wawancara, menunggu data masuk, mengkoordinasi kelompok fokus dapat memakan waktu yang cukup substansial. Misalnya, jika kita bergantung pada seseorang partisipan, studi kasus sukarela yang sedang menjalankan bisnisnya sehari-hari itu mungkin menghadirkan tantangan. Nah, di sini kita juga dapat mengatasi masalah ini dengan menawarkan insentif kepada partisipan. Kita dapat mengurangi apa yang kita harapkan dari masing-masing peserta sejak awal dan mengirimkan pemberitahuan tentang waktu sebelumnya. Ini membantu dalam menerima dan menerima data cukup lebih awal. Terus selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus. Nah, sini studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan pengaturan pendidikan. Sebagai contohnya, studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari masalah psikologis yang tadi sudah dijelaskan di atas. Terus kemudian perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau tuli, atau efek pada anak yang diisolasi, disalahgunakan dan diabaikan hingga usia 12 tahun. Studi kasus juga dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan, yaitu untuk mengeksplorasi pengembangan keterampilan menulis dalam kelompok kecil siswa baru sekolah menengah yang mengambil kelas menulis kreatif. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah serangkaian penjelasan materi tentang studi kasus yang telah saya jelaskan, baik itu menurut para ahli, jenis, tujuan, manfaat, dan contohnya. Semoga melalui penjelasan materi ini kita dapat memperdalam lagi wawasan tentang studi kasus ataupun jenis-jenis tentang penelitian bahasa lainnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.